Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Bintang Angelia dengan NIM 352019-026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual pada wanita di dunia kerja. Apa itu pelecehan seksual di dunia kerja? Pelecehan seksual adalah perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan, atau diintimidasi. Pelecehan seksual bisa terjadi di tempat kerja manapun, dari pabrik, kantor, toko, ataupun sekolah. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan seorang manajer, rekan kerja, atau bahkan non-karyawan seperti klien, kontraktor, atau vendor. Pada umumnya ada 3 bentuk pelecehan. Yang pertama, pelecehan fisik. Contoh kekerasan seksual atau kontak fisik yang tidak diinginkan seperti ciuman atau sentuhan. Yang kedua, pelecehan verbal. Contoh komentar, lelucon yang bersifat ofensif, hinaan yang bersifat personal, ungkapan yang bersifat menghina. Dan yang ketiga, pelecehan nonverbal atau visual. Contoh mendelik, mengerling, bersiul, perilaku yang bersifat mengancam, bahasa tubuh yang menyiratkan sesuatu yang bersifat seksual, atau mengucilkan seseorang. Nah, siapa yang bisa menjadi korban pelecehan seksual? Tentunya laki-laki dan perempuan. Tetapi pada peristiwa pelecehan seksual, sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya tergolong kecil. Tujuan dari video ini adalah sebagai aksi mendukung disahkan RUU PKS dan mengedukasi masyarakat tentang pelecehan wanita dalam dunia kerja, dan sebagai bentuk dukungan memberi rasa aman pada wanita dalam dunia kerja. Di sini saya menggunakan teori feminisme radikal. Dasar saya menganalisis kasus ini. Fenomena pelecehan seksual di tempat kerja sudah ada sejak pertama kali perempuan memasuki angkatan kerja. Pelaku pelecehan seksual dalam organisasi mayoritas berada dalam posisi sejajar atau lebih tinggi daripada perempuan yang mengalami pelecehan, seperti penyelia atau bos laki-laki yang memiliki kekuasaan ekonomi atas dirinya dan sebagian besar sudah menikah. Tempat terjadinya pelecehan seksual pun mempunyai karakteristik yang mendukung. McKinnon 1979 memilahkan 2 bentuk pelecehan seksual, yaitu tipe quid pro quo dan kondisi pekerjaan. Tipe quid pro quo didefinisikan berdasarkan banyak atau sedikitnya pertukaran yang eksplisit. Perempuan harus menerima secara seksual atau kehilangan keuntungan pekerjaan. Sementara tipe kondisi pekerjaan merupakan pelecehan seksual yang efektif untuk dilakukan karena status pekerja perempuan berada dalam keadaan tertekan. Mereka membutuhkan uang dan terintimidasi melalui dunia pekerjaan. Fokus perbedaan hak-hak perempuan dan laki-laki dikarenakan seks atau biologis sebenarnya adalah karena sistem patriarki, sistem kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga yang telah direseptir dalam adat dan kebiasaan. Feminis radikal memfokuskan permasalahan yang krusial dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yaitu seksualitas. Kekerasan yang dialami perempuan adalah yang dinormalisasikan dan dilegitimasikan melalui praktek-praktek seksual. Dengan adanya asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiannya harus agresif dan dominan. Karena kealamiannya, perempuan harus pasif dan tunduk atau patuh. Selama seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan yang egalitarian, maka perempuan mustahil akan mendapat persamaan kedudukan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Stereotip jenis kelamin yang muncul saat ini tentang laki-laki adalah agresif, mandiri, percaya diri, ambisius, tidak sensitif, kaku, kuat, penuh rasa ingin tahu, ketidaksetiaan, dan kasar. Pada umumnya, perempuan dipandang tergantung, patuh, sopan, emosional, sensitif, cerewet, sabar, kesetiaan, mengalah, pemalu, lemah lembut, pasif, menerima inisiatif laki-laki, dan ekspresif. Meskipun setiap stereotip tersebut berisi aspek-aspek negatif dan positif, secara umum karakter laki-laki, maskulinitas mewakili kekuatan dan dominasi, sedangkan karakter perempuan, feminitas mewakili lemah dan patuh. Maka dari itu, pelecehan seksual di tempat kerja terjadi karena pelaku pelecehan seksual menganggap wanita sebagai feminitas dan laki-laki yang dominan, sehingga hal yang mereka lakukan adalah hal yang dilegalkan.
Lalu bagaimana solusinya? Yaitu dengan melakukan pencegahan. Semua pengusaha baik yang memiliki tempat kerja yang kecil atau besar harus membuat kebijakan yang terkait dengan pelecehan seksual, pedoman pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dengan meminta semua pekerja untuk menandatangani salinan kebijakan yang menyatakan bahwa mereka telah menerima dan memahaminya. Yang kedua, menempelkan salinan kebijakan tersebut dalam papan pengumuman dan memasukkannya dalam bahan perkenalan. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan informasi berkala mengenai pelecehan seksual kepada semua pekerja dan manajemen. Dan yang keempat, ciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menghilangkan material yang mengandung pornografi, baik tersirat maupun tersurat, seperti kalender, poster, dan cetakan-cetakan lain di tempat kerja. Pengusaha harus mengembangkan kebijakan yang melarang penggunaan yang tidak pantas atas teknologi komputer seperti email, screensaver, dan internet. Pemeriksaan tempat kerja juga harus dilakukan berkala untuk memonitor lingkungan kerja dan kejadian pelecehan seksual. Kita juga dapat mengajak masyarakat untuk membuat sebuah proyek dengan membangun sebuah organisasi mempunyai misi dan visi menjadi sebuah tempat yang aman bagi para penyintas pelecehan seksual di dunia kerja, serta terus giat melakukan beberapa kegiatan yang dapat menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan aman dari pelecehan. Proyek ini menyediakan aplikasi sebagai platform para korban tempat pengaduan atau menceritakan pelecehan yang terjadi pada mereka, dan aplikasi ini memfasilitasi lembaga-lembaga yang berwenang dapat menuntaskan atau membantu kasus pelecehan seksual yang dialami para korban serta para relawan juga yang akan membantu. Dan dengan mensahkan segera RUU PKS, karena dalam RUU PKS menuntut negara menuaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait. Dan negara juga berkewajiban menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat, dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak korban. Jadi kesimpulannya, pelecehan seksual terhadap perempuan jelas membawa dampak negatif. Bila hal ini dibiarkan terus, maka persoalannya tidak terpecahkan. Perempuan masa kini memiliki hak dan kebebasan untuk memilih jalan hidup dan masa depan untuk berdiri tetap tegap serta bebas berkarya memperjuangkan mimpi dan kontribusi untuk kehidupan yang lebih baik dan membanggakan. Maka itu, dukung dan beri rasa aman pada wanita dengan mendukung segera disahkannya RUU PKS sebagai UU yang sah untuk melindungi korban pelecehan seksual dan menindaklanjuti pelaku pelecehan serta kekerasan seksual pada korban. Saya mendukung RUU